dari Lampung mana suaranya? Yang dari Cilegon mana suaranya? Yang dari Indonesia Cantik ada yang sana dua, subhanallah. Pengennya ke sana terus saya. Kayak ada yang manggil-manggil energinya itu ya. Kira-kira Mas, dari yang ada di sana energinya mana yang paling kuat? Ada Banaspati di sana. Kembali kalau sekarang kerja. Jangan. Apa kabar nih Bli Madin? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Baik, Mas Tukul. Luar biasa nih, beliaunya ini tenang tapi berkualitas. Yes. Amin. Tenang itu seperti air di dalam laut yang dalam. Iya. Tenang tapi bisa menenggelamkan siapa. Nah, banget. Tapi ngomong-ngomong kan beliau juga dokter. Jadi ngerti tentang obat-obatan juga kan. Nanti saya juga akan mau nanya. Menurut informasi dari agen laptop saya, katanya dirimu selain sebagai paranormal, dirimu juga ada seorang dokter. Apa betul nih Mang Beli? Ya betul, saya sebagai dokter juga. Cuman kalau dalam sehari-hari, kalau misalkan ada pasien datang, saya tetap mengutamakan secara sisi medis dulu di depannya. Kemudian dengan pemeriksaan fisik yang lengkap, pemeriksaan yang labnya lengkap. Kalau misalkan pasien itu ada kejanggalan di pasiennya, baru saya tawarkan apakah mau secara non medis, tapi tidak memaksa. Walaupun saya bisa secara spiritual juga. Jadi kembali ke pasiennya, itu hak pasien, tinggal pilih yang mana. Keluar. Jadi kalau ya nanti syuting Garut sama Cilacap sama Klaten nanti. Langsung 3 teh, ikut. Jalan-jalan. Katanya dirimu juga bisa mendeteksi tekanan darah tanpa memakai alat. Wow. Bisa dipraktekin, monggo ke Mbak Vega atau aku. Ya, Boleh. Izin ya Kak. Ya. Tapi sebelumnya memang kalau misalnya kondisinya memang nggak ada alat tensi baru saya pakai. Ya. Tapi tetap saya pakai tensi kalau memang ada. Jangan nakutin ya Dok. Iya. Ya, 120/70. Berapa? 120/70. Sehat, normal. Normal. Mungkin saya coba pakai tensi biar ada kepastiannya. Oh boleh? Ada. Oh biar dibuktiin kali. Oh pasti. Boleh. Kok bisa? Luar biasa ya. Ya baiknya kalau tensi itu ketika pasiennya lagi tidur. Oh. Maksudnya tidur terlentang. Loh kok tidur terlentang katanya loh? Ya masa di tensi tidurnya tengkurap Mas? Susah dong dokternya kan? Sabar ya Dek ya. Nanti dirimu kapan-kapan tak imunisasi ya. Coba kayak gitu coba ya. Orang lihat gitu orang belum sunat pengen sunat duluan. Yuri aja cengar-cengir dari tadi. Lo inget Yur, istrimu anak kolong lo, jangan macam-macam. Ya bener kok Mas. Bener ya? 120/70. Kembali ke tema kita malam ini tentang misteri hantu pocong. Kabarnya dirimu dan tim melakukan penelusuran untuk menguak misteri pocong di daerah pinggiran Kali Ciliwung. Bagaimana ceritanya? Tapi kita lihat dulu dan jelaskan setelah melihat cuplikan dari rekan-rekan saya. Halo Pak. Siapa namanya? Oh Pak Amir. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah kecil. Enggak. Kemarin aku dengar katanya di warga sekitar sini di belakang ini kayak ada penampakan pocong atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit atau digambarin gitu. Karena Bapak kan dari kecil sudah di sini. Penampakan makhluk halus. Makhluk halus. Terus? Lama.
Kalau boleh tahu di sekitar mana Pak? Biasanya Bapak dengar suara pocong atau suara yang lain gitu? Di pojokan sana. Oh, pojokan sana. Coba kita lihat sana Pak. Ayo, silakan. Kita di sini aja cukup. Saya bisa lihat di sana itu ada pohon pisang yang berdempetan 3. Bahwa situ memang ada ada pocong. Ada seorang wanita yang minta tolong disempurnakan gitu. Sebelah mana lagi Pak yang biasanya ada pocongnya itu atau makhluk halus yang penampakan itu Bapak suka lihat? Nah, sini tuh. Ini pohon ini. Oh iya. Ya pohon 3 ya. Ini pohon besar ya? Iya. Ada berapa lama nih Pak? Ini dari saya belum lahir udah ada. Nanti ya udah kelihatan ya? Oh iya. Udah mulai ada suara angin? Mungkin pesan juga buat warga Pak, 3 ini jangan ditebang ya. Kalau ditebang bisa jadi malah petaka buat di warga sini. Tadi saya melihat kayak ada cahaya di sini. Ya ini dapat dari pohon pisang ini ya. Mungkin jaga ya ini mungkin buat Bapak juga, buat kasih tahu ke warga bahwa ada pohon 3 ini jangan sampai ditebang. Luar biasa. Boleh diceritakan ada kejadian apa saja pada saat penelusuran, monggo. Oke. Jadi waktu di tempat itu di Kali Ciliwung itu, itu sana tempatnya sangat bagus Mas. Tempatnya sangat bagus, terus auranya itu sangat kental, sangat besar. Sehingga pas saya datang sana, saya lihat banyak sekali gitu goib yang di sana yang di mana-mana gitu. Makanya saya sebelum melakukan ini saya izin dulu di tempat yang pohon yang tadi untuk membuka gerbang goib, karena situ kan ada pohon 3 di mana tempat itu kerajaan goibnya. Saya buka, saya kumpulkan goibnya sekitar radius 1 km sehingga semuanya tuh ada di sana. Dan kelihatannya kayak tadi ada pocong juga yang berbentuk sampai di atas lengkap di pohon pisang itu. Kemudian juga ada siluman buaya yang tadi di belakang pohon pisang. Kemudian ada juga bapak-bapak sama orang tua yang menunggu di sana yang sudah lama. Jadi dulunya itu sebelumnya ada kuburan, cuman mungkin karena sering kebanjiran jadi rata dengan tanah gitu. Jadi energi atau makhluk astral itu lebih senang kalau di tempat-tempat lembab ya, dekat sungai, pohon rindang, dan apalagi pisangnya itu. Mas, tapi aku boleh nanya nggak Mas? Boleh. Ya itu tadi kan Beli bilang di situ kayak kerajaan dari beberapa makhluk halus di sana. Kalau yang Beli lihat di sana ada berapa makhluk halus? Di sana cukup banyak Mas, cuman yang karena sempat ada yang kesurupan, karena saking banyaknya goib yang saya kumpulin waktu itu, sehingga banyak warga dan sampai mbaknya juga ada yang kesurupan di sana. Jadi sekitar mungkin cukup lah buat demo di DPR itu, karena saking banyaknya. Banyak banget. Pokoknya dirimu kapan-kapan ikut ya. Tinggal lihat temeng ngempah aja. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik yang penuh mistis. Langsung aja kita sambut Sarah Wijayanto. Kembali ke How are you today nih Mbak Sarah? Welcome to Not From Ice nih, bukan Pak Mata. Oh,
Baik Mas Tukul. Mas Tukul apa kabar? Everything yes, okay. Sehat ya Mas ya? Very fine, yeah, very healthy. Mas Tukul baru pulang dari luar negeri ya? Oh ya, little ya. I go to Wonosobo, and Lampung, and Cilegon. Baik, tema kita hari ini kan tentang misteri hantu pocong. Kalau soal hantu-hantu, Mbak Sarah udah gak asing lagi ya. Tidur aja kadang-kadang sama kuntilanak. Ya. Serem. Kabarnya dirimu sering diikuti pocong sampai ke rumah, bahkan suka dikagetkan dengan penampakannya. Boleh diceritain, monggo. Kalau diikutin amit-amit belum pernah, tapi memang dari dulu paling takut itu pertama dulu sama kuntilanak paling takut, sekarang udah mulai terbiasa. Sama pocong Mas, masih suka kaget, takut malah ya kalau misalnya melihat. Dan selama ini tuh kalau melihat mereka dari kejauhan dan aku cenderung yang kayak nggak mau tahu ya. Tapi baru-baru ini 2 minggu yang lalu di tempat syuting itu berbicara dengan baru pertama kali itu yang benar-benar berdekatan segini jaraknya. Iya ampun. Dan dia cerita kalau dia bilang saya seharusnya masih bisa diselamatkan, tapi waktu pada saat sampai di rumah sakit tidak langsung ditangani. Dia bilang begitu. Terus abis itu cium baunya tuh bau busuk Mas, kayak bau apa sih? Teman-teman saya gitu maksudnya. Mirip dikit. Mirip. Ya udah kayak gitu. Terus takut banget, maksudnya baru tahu bahwa mereka itu ternyata ada baunya juga. Aku pikir cuma sundul bolong yang ada bau nggak enak, ternyata mereka juga mengeluarkan bau yang nggak enak. Pocong itu bisa kelihatan nih jenisnya laki perempuan bisa nggak? Waktu itu yang terakhir itu laki-laki sih. Dan aku ya kan kalau nonton di TV-TV di film gitu ya, pocong jalannya kan loncat gitu ya Mas. Ternyata nggak, ada terbang aja dan cepet gitu ininya. Serem ah. Apakah seperti kayak gini nih Mas? Mas, iya mukanya Mama! Kan udah bilang Kimon jangan taruh situ lagi. Iya Mas, mukanya. Ya udah bawa sini udah. Mega nanti. Ini untuk gantungan kunci Bang. Untuk souvenir, gantungan kunci mobil, motor, rumah gitu. Ngiming-ngimingi ngomong. Tahu nggak sih asal muasal hantu pocong itu seperti apa? Karena hantu pocong ini hanya di Indonesia. Kalau di Malaysia namanya hantu apa? Hantu bungkus. Bungkus ya. Hantu bungkus. Kalau di sana sebutnya hantu bungkus. Yang aku tahu ya Mas ya, katanya mereka itu wujudnya seperti itu karena ada sesuatu yang miss pada saat dikuburkan. Jadi misalnya talinya harusnya ada ritual tertentu yang harusnya dilakukan itu miss, tidak dilakukan. Jadi mereka datang untuk minta disempurnakan. Biasanya yang aku tahu ya, cuman untuk ngalamin pasti mereka datang ke aku minta tolong sih belum. Jangan sampai ya. Itu katanya konon ceritanya sabuknya ya. Sabuknya bukanya atau ini nggak dibuka, talinya itu bener nggak? Kamu makanya pesen dulu. Horor ya Mas. Betul ya beli ya. Kayak gitu ya beli. Ya biasanya kalau yang pocong yang itu biasa suka muncul kayak tadi di tempat di Kali Ciliwung itu, dia nunjukin tolong saya disempurnain karena mungkin awalnya waktu dia dimakamkan nggak selayaknya. Jadi memang ada sesuatu yang salah ya. Untuk Mbak Sarah lagi nih. Ya. Kenapa hantu pocong itu identik dengan pohon pisang? Kenapa nggak di pohon durian atau pohon-pohon lainnya? Nih ya, pohon durian dia makan durian di situ Mas. Aku juga baru aja nanya di belakang tadi, kenapa ya mereka kok muncul selalu di pohon pisang, dan memang terlihatnya pocong sama kuntilanak pasti ada di dekat pohon pisang. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bilang karena kelembapannya itu lagi sih Mas. Itu. Tapi di gedung-gedung yang terbengkalai pun juga sering juga terlihat sosok pocong. Jadi tidak juga, nggak ada hubungannya sebenarnya, dan mereka bisa muncul di mana aja.
betul beli. Iya, sebenarnya sih bisa muncul di mana aja, cuman kenapa lebih identik di pohon pisang? Karena rata-rata kan di setiap rumah pasti ada pohon pisang. Nah, pisang itu kan di atasnya ada daun yang cukup lebar, yang itu yang biasa dipakai istilahnya buat berteduh, dan dia tempatnya agak runcing ya, dari atas sampai ke daun yang baru itu. Nah, di tengah-tengah itu yang biasanya dia suka Mereka muncul. suka ya di situ. Makanya tadi saya bilang dia suka goyang-goyangin daun pisang gitu. Padahal kok nggak ada angin, tiba-tiba goyang gitu aja. Padahal dia ada di situ ya. Ya, biasa ditangkap oleh kamera dapat. Wis. Pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat foto penampakan pocong dan melakukan mediasi langsung, akan interaksi dengan hantu pocong. Jadi jangan kemana-mana tetap. Bukan, Bang? Tadi Oke, masih di bulan, Bang. Masih semangat. Mana suaranya? Saya doakan yang dari Lampung nanti mudah-mudahan ke depan jadi pemimpin bangsa tercinta. Dari Cilegon juga ya, sukses ya. Balik kelak. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya merupakan sosok wanita sangat cantik jelita yang mampu mengundang sosok-sosok gaib pada malam hari. Langsung aja kita sambut Helmika. Apa kabar Mbak Helmika? Selamat datang di Bukan Empat Mata ya. terima kasih Mas Tukul, kabar baik. Luar biasa sekali, misterius sekali ya tadi. Iya, bener Mas. Iya. Mbak kayaknya ini parfumnya langsung nempel loh, parfum yang banyak. Iya. Wanginya beda loh. Betul, itu. Apalagi waktu beliaunya turun itu Iya. ada berapa yang mengintili. Mas, jangan ngomong gitu lah Mas. Masa mengintili, mengikuti. Apa ya? Membisai, membackup, memfollow, Nah gitulah. mengekori, membuntuti itu loh. Banyak Mbak Helmika, tunjuk poin saja. Tunjuk poin. Punya pengalaman apa dengan hantu pocong nih Mbak? Monggo Mbak. Aduh. Nih, serem ya temanya. Dulu pernah ada pengalaman kayak gini. Di Jawa, saya ada rumah, di rumah ibu saya. Saya tidur di lantai atas, itu bagian belakang saya tidak pernah tutup. Jadi ke halaman belakang itu pintunya selalu saya buka. Saya tidur dekat pintu itu. Sekitar jam 3 itu, saya masih baru ngantuk-ngantuk gitu ya, belum tidur banget. Di pintu itu saya ngeliat ada bayangan putih tinggi. Saya berpikir itu tadinya jemuran siapa ya, ada celana panjang siapa ya putih dijemur. Ternyata pas saya liatin lagi, kok ada mukanya. Jadi mukanya tuh yang benar-benar hitam gosong tapi transparan. Waktu saya baru mulai ngeh gitu, bukan nih, ternyata makhluk nih. Langsung bayangan itu tiba-tiba nabrak. Jadi itu bukan satu untuk apa ya, saya lebih ngerasanya waktu itu adalah itu suruhan. Seperti itu. Itu hantu pocongnya, maaf, pakai jin apa polkadot apa batik? Mana ada? Mungkin disesuaikan dengan zaman. Pocong ini bukan pocong cucok. Pocongnya jalannya kayak gini. Pocong itu walaupun dunia modern kayak apa, pakaiannya tetap pocong terus. Ya iyalah, masa Ambil inspiringnya dari hantu pocong. Kuntilanak kaya miskin tetap ketawa terus dia. Bener, gembira terus. Iya bener sih, bener sih. Mas Tukul, kenapa ya pocong itu cuma ada di Indonesia? Loh.
Kenapa, Mbak? Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman nggak tentang melihat hantu pocong? Nah, ada yang pernah? Ada. Sini, Mbak. Sini. Mbak. Sini. Make kasih make. Nah, sini. Mike. Make. Wah, sini. Sini, Mbak. Baik banget. Maaf ya. Tetap nanti kapan-kapan giliran kalian. Ya waktu itu. Namanya siapa? Aku namanya Farah. Oh, cantik namanya Sartono namanya. Sartono. Bukan. Emang nggak kedengeran? Siapa? Siapa namanya? Farah. Oh. Siapa? Sudito. Farah, Mas. Farah. Gimana? Tanya, Mbak. Sudah pernah ada pengalaman melihat hantu pocong? Iya, waktu itu sekitar menjelang subuh, habis acara dari rumah saudara, aku sama kakek aku itu naik motor. Karena pulang itu dari arah Depok ke arah Parung, jadi lewat jalan kampung motong kan. Karena jalan kampung itu ada banyak pohon tinggi, gede, ada kalinya juga. Aku nggak sengaja lihat di batang pohon itu ada pocong. Tingginya segini. Atau dia nggak, dia duduk, mukanya hancur gitu, matanya merah, pokoknya udah nggak jelas mukanya. Duduk ke arah jalanan, ngeliatin jalanan. Tuh. Jadi memang teman-teman di sini juga saya yakin pernah ada yang mengalami hal-hal tentang spiritual. Nah, coba. Ini, Mas. Nih, pernah juga. Ini. Coba, ya. Jujur aja, jangan dibikin-bikin. Gimana ceritanya? Coba ceritain. Perkenalkan nama saya Novan. Asik, Saya perkenalkan. perjalanan ke Jampang, arah mau pulang ke Jakarta. Iya, terus? Naik mobil berdua sama temen. Ya. Ceritanya pas jalan turun, nikung jurang ini Mas. Di sini ada pohon pisang. Nah, pas turun kesorot lampu. Temen lihat, langsung, ya Mas aku ngeliat Mas, aku kaget Mas, posisi respon kaget sama nyetir kan, langsung sopir saya setirnya langsung banting, langsung kanan, langsung, udah jangan diliatin, udah langsung aja. Cuma gitu doang. Iya. Pernah lihat nggak? Nggak ada lagi, Mas? Udah kali Mbak, itu aja Mbak. Jadi ternyata banyak kan di pinggir ya, di Ya, pinggir jalan. dan memang berarti di sini kan membuktikan bahwa bukan cuma saya, bukan cuma Mbak Sarah, bukan cuma Beli Made yang pernah melihat hantu pocong ini ya, tapi juga teman-teman di sini ternyata beberapa juga pernah melihat. Ya. Langsung aja kita lihat lanjutan cuplikan dan foto. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Ya. Mbak sosoknya sebagai apa? Hah? Ayo ngomong. Sepertinya wilayah sini sudah banyak yang tidak ingin menginginkan kita di sini. Kita akan pamit. Kita akan coba mengeluarkan oleh Itu Mas. Itu tuh Mas. Iya. itu kelihatan. Itu apsnya. Orbsnya apakah selalu bulat gitu ya? Iya. Oh. Biasanya kalau dilihat tuh ada bentuk muka, ada apa sih? Ada gambar Struktur kemarin wajah yang gitu buka. ya. Nah, itu di sebelah kanan. Nah.
Ya itu tuh. Males ya tuh. Tuh, males ya kamu ya. Hitam kayak gitu rusak gitu ya, dikatakan Mbak, bener ya. Wow. Rusak itu. Mesti dia sembunyi di batang pohon itu mesti ya. Iya. Kan untuk menutupi itunya ya, kerusakannya itu bagaimana? Pasti nggak pernah sampai, jarang yang full sih, biasanya setengah badan ya. Gitu ya, Bu. Dan kalau pocong itu kan timbulnya dia mendadak yang kita nggak tahu, tiba-tiba ada kayak nongol terus tiba-tiba gitu-gitu. depan gitu langsung ada. Kadang-kadang memang dia suka jahil juga pocong itu. Jahilnya di situ ya, mendadak. Kalau kuntilanak kan mesti ada suara-suara dulu, terus kelihatan dia terbang gitu ya ke atas. Tapi kalau itu langsung cilubah. Aduh. Itu paling mengagetkan. Iya. Memang. Ngagetin. Kembali ke untuk Mbak Elmika. Bagaimana menurut dirimu tentang sosok pocong yang tertangkap kamera tersebut? Apakah sosok pocong itu ada sosok yang sering menampakkan wujudnya terhadap warga sekitar, dan apa sebenarnya tujuan pocong tersebut menampakkan wujudnya? Monggo. Jadi waktu kita kemarin melakukan penelusuran di tempat itu, memang waktu pertama kali datang itu tempatnya luar biasa, vibrasinya itu luar biasa. Dalam artian kehadiran itu sudah banyak sekali. Ditambah lagi pada saat Blimade melakukan satu ritual untuk minta izin dan kemudian untuk membuka gerbang gaib lebih lebar lagi, itu semakin padat lagi. Di sana ada pocong, kemudian saya melihat ada seorang perempuan, wujudnya biasa seperti manusia gitu. Ada Mbak Kunti juga di sana. Tetap ya dia ya? Macam-macam, banyak seperti itu. Satuan ya. Iya. Karena memang padat sekali dari foto itu yang kita dapat juga kan, dari ops itu banyak sekali yang terlihat, kemudian sosok-sosok itu yang bermunculan banyak. Cuman memang secara video kemarin kita nggak dapat ya, karena memang tidak semua penampakan itu mudah untuk direkam dalam video. Iya. Kalau nggak satu gelombang itu kadang-kadang dia nggak bisa menongolkan diri. Dan kemarin itu sempat saya dapat satu pengalaman, ada satu benturan energi di situ. Ada satu sosok perempuan yang dia meninggal di situ, yang saya dapat itu meninggal di situ, dan dia memang masih ada sesuatu yang mengganjal di dia. Jadi makanya dia masih tetap berada di situ. Rohnya sudah pulang, tubuh mentalnya masih di situ karena masih ada yang belum selesai. Kembali ke untuk Mbak Elmika. Katanya dirimu mau coba mengundang sosok pocong dan semua sosok gaib yang ada di pinggiran Kali Ciliwung dan menguak misteri yang lebih jauh dengan cara mediasi dan membuka gerbang gaib. Monggo silakan. Ya. Jadi ikutan lagi gue takut. Enggak, lu mau mana? Sini aja mau takut. Sini aja. Takut. Sini aja. Mas Tukul dan semua pemirsa di sini, saya hari ini akan mencoba untuk menguak kembali apa yang kemarin penelusuran kita di dekat Kali Ciliwung itu masih belum selesai. Kita akan coba untuk menghadirkan kembali apa yang kemarin saya lihat di sana. Saya minta bantuan, saya butuh asisten saya untuk bisa memvisualkan nanti apa aja kehadiran yang bisa ada. Sini. Mas Handoko dan Mas Handoko, ayo Handoko. Kita di sini loh. Mas M.H. Putra nanti beliau akan mencoba memvisualkan kehadiran-kehadiran yang ada di sini. Ya. Jadi supaya teman-teman di sini juga bisa melihat, bagi yang memang tidak memiliki mata batin, dia akan bisa melihat apa sih sosok yang hadir di sini. Dari teman-teman yang ada di sini, boleh saya minta bantuannya. Siapa yang mau untuk menjadi mediator saya di depan? Nah, ini Mbak. Ada? Ini. Oh, Mbaknya itu. Mana? Ya, ini. Oh, perempuan mana? Boleh? Oh, udah kepilih. Ya. Sana. Saya akan minta di sini teman-teman untuk menjadi mediator, dan nanti saya akan tutup matanya ya. Pada saat seseorang menjadi seorang mediator, dia harus mau dalam kondisi trance atau kesadarannya diturunkan. Penutup mata ini fungsinya membantu teman-teman untuk bisa lebih rileks, bisa lebih fokus lagi dengan suara saya nantinya. Tarik nafas yang dalam, lepaskan perlahan. Kalau takut sini, Dek. Rileks dan fokus dengan suara saya. Apapun nanti rasa yang dirasakan, sekecil apapun itu iakan. Biarkan itu masuk ke dalam tubuh Anda, jangan ditolak.
Jroning kan ono sawijining janmu para setan enggal sirakan uningo tak jalu enggal ya sengkarap ngorai satyo sepanang manuk katyo tan ono sawijining janmu para demi enggal mijil sirakan uningo tak jalu enggal ya sengkarap ngorai satyo sebarang manut katyo karep Babel, udah nih, udah satu masuk. Sudah ini satu masuk nih. Mas Toko, sebenarnya kita sudah mendapatkan satu mediator. Ini satu nih, yang sini Yang lain? Yang ini nih. Ada yang merasakan sesuatu? Yang lain? Ada. Tukiran, Wagiman, sama Hijah. Mas Handoko tetap jaga ini ya, tetap jaga ini ya. Kita pisahkan dulu, boleh sebelah sini. Gimana? Tadi masih ada ngerasa sesuatu? Itu. Pemirsa itu berantem sendiri, Mbak. Ya? Itu berantem sendiri tuh. Ya, Beli, pemirsa. boleh dibantu, Beli. Tolong dinetralisir. Beli. Mbaknya tadi ngerasa sesuatu? Itu Kimon, dinetralisir. Mbak Sarah. Mega, kamu tak netralisir sini ya, Mbak? Putar. Masnya? Dadanya sakit. Merinding. Ada 2 penampakan. Oke, Mas Tukul, ternyata teman kita di sini juga yang dia tidak juga masing-masing merasakan satu fenomena ya. Siapa ini? Ya, sini enggak, sana ya, Mbak. Siapa ini? Ini ada yang masuk. Jadi Mas ini tadi melihat yang datang melihat. Ya. Mas ini tadi kerasa merinding. Jangan. Lihat ya. Siapa ini? Dadanya sakit. Muter-muter. Dengan siapa? Di sini siapa? Dengan siapa? Boleh ada mic? Oh, ada. Netralisir. Dompet Dengan itu siapa? Di sini yang hadir? Dompet itu pegangin nanti. Maria.
Maria, ini apakah Anda yang kemarin hadir masuk ke dalam tubuh saya? Iya. Nah, nggak apa-apa. Tuh tolongin itu, Dek. Mas, tolongin, Mas. Iya. Tolongin. Iya, Diangkat, itu angkat. salah. Awas. Jangan ditarik. Jaga. Awas. Jaga. Kenapa kamu masih ada di sini? Dompet lu pegangin, itu pengaruh ke dompet. Kenapa masih ada di sini? Liontin, Pak. Liontin. Apa Liontin? Kenapa? Liontin warisan. Warisan. Iya. Kamu meninggal di situ? Atau kamu hanya mengganggu di situ? Meninggal. Kamu meninggal di mana? Dikuburkan di situ? Atau kamu hanya datang? Meninggal di situ. Meninggal di situ. Mas Tukul? Ya, Mbak. Jadi apa? Ini adalah sosok yang kemarin sempat merasuk ke dalam tubuh saya. Wujudnya adalah seorang perempuan. Iya. Datuk, kalau mau ada yang ditanyakan, boleh? Silakan, Mbak. Mbak Rida aja, Mbak Rida. Mbak Rida kalau mau nanya nggak apa-apa. Silakan Mbak Rida. Ini saya mau tanya nih, Anda barusan teman yang di itu nggak di yang tadi masuk ke teman perempuan bukan? Bukan. Bukan. Beda. Bukan. Bukan. Jadi memang di sini banyak sekali kehadiran ya. Jadi kalau memang ada yang bisa merasakan hawanya itu di sini hawanya sudah berubah. Iya, iya. Kayaknya udah terlalu lama, Mbak. Terlalu Ini, Mbak. lama ya. Dari yang kemarin merasuk itu adalah ada satu urusan yang belum selesai di sini. Jadi dari Mariam ini masih ada satu sangkutan urusan dunia ya. Iya. Liontin itu kenapa? Hilang. Di mana? Ketika saya hanyut. Kamu hanyut di sungai itu? Iya. Itu liontinnya? Warisan? Warisan nenek buyut. Sudah ketemu? Belum. Oke. Jadi kita akan Pemirsa, seperti apa kelanjutan mediasi dan hasil dari sketsa gaib? Ojo ning ngendi, tetap di Bukan Mat. Saya notice yang sosok perempuan yang ada di sebelah Ya. persis di sejajar sama pandangan saya Mas Ya. di sini. Dan mungkin masuk ke Mbak itu yang tadi ya. Iya, iya. Itu karena Ini sebenarnya satu sosok semua. Ya. Jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Oke, lagi di Puerta. Masih semangat. Mana suaranya? Jadi, boleh. Untuk Mbak Sarah dan Mbak Elwika. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Mas Map dengan Mas siapa? Tatang. Luar biasa. Jadi ternyata Mas Tatang udah nggak ngelawak lagi. Bukan, Mas. Bukan ngelawak teman saya. Bukan. Nah, Mas Tatang gimana nih rasanya tadi kesurupan ini? Apa yang digambarkan, yang dilihat tiba-tiba Mas Tatang nggak sadar diri? ada yang kerasa nggak tadi? Cuman kerasa kayak hawa dinginnya itu lebih tiba-tiba dari leher kayak ada Beban, yang ya. atau entah apa gitu. Ke beban ya, selain beban utang, terus tambah lagi pikiran, Beban pikiran. beban pikiran. Mas tuh pulang beda. Sakitnya tiba-tiba blank gitu, terus Mas Tatang terasa dimasuki energi nggak tahu ya sama sekali. Dah, gimana Mas? Mungkin bisa nambahin nih, menerangkan sedikit aja. Ya biasanya begini, Mas Ukul. Iya. Jadi kalau energi itu masuk, Iya. sebetulnya jarang orang yang bisa sadar. Oh. Jadi aneh aja kalau sampai dia sadar, oh iya tadi saya ketemu, itu Oh, sangat tidak logis. Setuju. Karena ketika dia masuk rata-rata ya alam bawah sadar dia yang bergerak. Jadi ketika sadar kemudian dia bilang iya tadi si ini Iya. itu sangat tidak mungkin. Yang Tapi ada adalah tanda-tandanya kan. nah baru seperti yang Mas Tukul tadi bilang, ketika dia masuk kita hanya bisa merasakan energinya saja. Karena kan ketika energi harus memateri ini kan masalah. Iya. Makanya ketika harus menabrak ini pasti ada efek. Iya. Nah, alam bawah sadar yang bergerak, Mas. Mungkin Mbak Melika nambahin lagi kalau. Ya, memang pada saat seseorang menjadi mediator, jadi ada yang
half, ada yang memang full. Pada saat half ini kita memang masih bisa kontrol diri kita. Itu yang kita masih bisa ngerasa ada apa. Tapi pada saat full itu di take over, itu badan kita sudah tidak bisa kerasa lagi. Tidak terasa ya. Betul. Oke. Kembali ke untuk Mbak Sarah dan Mbak Elmika lagi. Untuk beli mati sebentar ya. Tadi di studio banyak yang kerasukan. Kira-kira ada sosok apa yang datang mengganggu banyak penonton yang ada di sini? Monggo. Mbak Sarah Banyak. dulu. Sarah, tadi sih banyak ya Mas yang saya lihat, ada sosok perempuan, ada sosok laki-laki juga. Cuman yang tadi ada terlihat banyak, ada sosok perempuan yang di tengah. Jadi ada juga kayak umurnya itu masih kayak 12-13 tahun. Kasihan ya, badannya kurus, terus mukanya ininya tuh kayak celong banget gitu Mas. Yeah. Cuman masih kecil. Ada sempat terlihat tadi di tengah sini. Terus kalau yang tadi di belakang ada sosok laki-laki, terus ada juga kayak nenek-nenek ya. Ya. Tapi kalau yang nenek-nenek ini emang sering terlihat sih, emang ada di sini kayaknya. Cuman kalau yang lain itu kayaknya datang, emang kan tadi teman-teman juga memang sengaja manggil, jadi banyak yang hadir gitu. Mbak Elmika. Pada saat kita melakukan satu, katakanlah pembukaan gerbang goib, seperti yang tadi saya lakukan, saya bisa menggunakan satu mantra yang saya tembangkan. Itu kehadiran banyak sekali. Buat teman-teman yang memang tidak bisa melihat, saya yakin juga di sini banyak sekali yang merasakan. Ada yang pusing, ada yang punggungnya panas, ada yang bergetar jantungnya, ada yang mual. Kalau yang memang dia kondisi fisiknya lemah, dia bisa akan langsung di take over kerasukan seperti itu. Banyak sekali tadi sosoknya. Luar. Halo Mbak Rida, mungkin bisa nambahin. Mbak Rida ini juga ngerti selain makhluk astral, duit juga ngerti. Ngitungnya per episode Mister Tukul itu dia nggak pernah meleset. Saya notice yang sosok perempuan yang ada di sebelah, Ya. persis di sejajar sama pandangan saya Mas Ya. di sini. Ya mungkin masuk ke Mbak itu yang tadi ya. Iya, iya. Itu karena persis saya dari mulai dia masuk lewat belakang kepala itu terlihat sekali gitu. Jadi saya konsen ke sini. Muda, tua? Saya lihat sih sosoknya ini persis seperti yang digambar Mas ini. Oh. Gitu. Luar biasa sekali Mbak Rita. Tepuk tangan. Kira-kira apa sih sosok yang tergambar lewat lukisan Mas? Siapa? Putra. Mas Putra. Putra, monggo, Mbak. Itu ada pocong yang pojok sana sama pojok kiri. Akan lebih enak kali ya Mas Putra yang mencoba menjelaskan sendiri apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, seperti itu ya. Ini sebenarnya satu sosok semua. Ya. Jadi yang perempuan ini sosok di balik pocongnya. Oh. Karena untuk kalau kita gambar pocongnya doang kan hampir sama semua, nggak Iya, kurang iya, ini kan. iya. Jadi saya gambar apa di balik pocongnya. Iya. Jadi yang saya rasakan itu aura-aura, banyak sekali auranya bercampur antara kesedihan, kemarahan, juga kebingungan. Kelihatan dari lukisannya kelihatan. Luar biasa. Terima kasih Mas Putra. Pemirsa, hantu pocong merupakan gambaran dari sedikit makhluk gaib yang berdampingan dengan kita. Mereka terlahir karena tidak sempurna. Untuk itu, sebuah kesempurnaan merupakan syarat mutlak untuk menuju sang Khalik. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Mbak Sarah Wijayanto, Blimade, dan Mbak Elmika, dan untuk Mas Putra serta Mas dan Anto dan Tatang. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Caci Deng, gas pulang tidak ada putih baju melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.